Junior Saragi dengan NIM 210304031, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari tugas mata kuliah Ekonomi Produksi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, saat ini apakah matematika penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi? Jawabannya, matematika merupakan ilmu yang banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di masa sekarang ini ketika segala sesuatunya dapat kita lakukan dengan media komputer. Matematika menjadi salah satu bahasa, yaitu bahasa program yang efektif dan efisien dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi. Matematika memiliki peran yang sangat penting karena di dalam ilmu ekonomi pasti menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi, serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu pembahasan masalah ekonomi. Jadi, matematika sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, apakah lebih penting mengetahui pertanian atau mengetahui teori ekonomi? Jawaban yang kami dapati yaitu yang penting merupakan teori ekonomi, dikarenakan dalam hal ini ilmu ekonomi pertanian merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan pada bidang pertanian dengan dasar teori ekonomi mikro dan juga teori ekonomi makro, serta ilmu lainnya seperti akuntansi, statistika, matematika, dan juga ekonomi metrika. Sebagai contoh, para mahasiswa mempelajari aplikasi teori ekonomi pada permasalahan di bidang pertanian dan implikasinya bagi perekonomian nasional, sehingga yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya ekonomi pertanian pada dasarnya itu merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi di dalam pemecahan permasalahan di bidang pertanian. Berdasarkan uraian tadi dan juga pengertian mengenai ilmu ekonomi, maka ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial terapan yang prinsip-prinsip dan metode analitis ilmu ekonomi digunakan untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi dalam bidang pertanian. Pada umumnya, terdapat dua jenis permasalahan yang dihadapi oleh para ahli di bidang pertanian. Yang pertama, ahli ekonomi pertanian harus mampu menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, ahli ekonomi pertanian harus menghadapi persoalan produksi dan distribusi produk-produk pertanian. Secara tradisional, ahli ekonomi pertanian lebih berorientasi pada dua jenis permasalahan. Saat ini, ekonomi lebih berorientasi pada konsumen, sehingga ahli ekonomi pertanian dituntut untuk mencoba lebih memahami keinginan-keinginan konsumen, sehingga teori ekonomi sangat penting. Baik, demikian penjelasan yang dapat kami berikan. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, ekonom pertanian sering dituduh hanya menghabiskan terlalu sedikit waktu di dunia nyata. Kasihkan hanya dengan isu-isu teoritis abstrak, berarti bahwa para ekonom pertanian kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau melihat isu-isu mendasar yang terkait dengan produksi dan pemasaran komoditas pertanian. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Jawaban kami yaitu tidak setuju, dikarenakan seorang pelaku ekonomi pertanian harus langsung terjun ke lapangan untuk melihat perkembangan pemasaran yang sedang terjadi ataupun berlaku di pasar.
Pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, maupun konsumsi, baik itu perorangan maupun juga organisasi, yaitu pemerintah ataupun swasta, atau masyarakat pada umumnya. Pelaku ekonomi itu bisa seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Saputra Nasution dengan NIM 1030432 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian yang diampu oleh Bu Tasya. Nah, di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaannya, yaitu peran ekonomi mikro versus ekonomi makro dalam ekonomi pertanian. Apakah mikroekonomi memiliki dampak yang lebih besar daripada makroekonomi pada manajer pertanian? Jawabannya yaitu mikroekonomi berkaitan dengan perilaku unit pengambilan keputusan individu. Mikroekonomi berurusan dengan perilaku konsumen individu ketika pendapatan dialokasikan dan manajer perusahaan individu atau petani mencoba mengalokasikan sumber daya secara konsisten dengan tujuannya. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pertanian terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah petani dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan pertanian yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Kemudian, makroekonomi yang sering digunakan bersamaan dengan hal-hal yang besar. Misalnya, seseorang mempelajari ekonomi makro mungkin berurusan dengan masalah yang dihadapi secara seluruh perekonomian. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tercipta berdasarkan ekonomi makro, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh. Terutama pertanian yang sangat berpengaruh pada PDB. Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan penting yang akan berpengaruh pada perhitungan pendapatan petani. Sedangkan di sisi kehidupan, pengaruh ekonomi makro bisa dilihat dari kestabilan harga produk pertanian yang beredar di pasaran. Jadi, mikroekonomi memiliki dampak yang lebih besar daripada makroekonomi dalam manajer pertanian dikarenakan ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi pertanian ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah petani dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen, sehingga hal ini lebih berdampak pada manajer pertanian yang memanajemen usaha pertaniannya secara langsung. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika persaingan murni bukanlah representasi yang memadai dari model ekonomi yang mendasari pertanian di Amerika Serikat, mengapa asumsi persaingan murni terus menjadi penting bagi ekonomi pertanian? Jawabannya yaitu, terlepas dari kelemahannya, model persaingan murni lebih mendekati pertanian daripada model perilaku ekonomi komprehensif lainnya. Contohnya seperti pertanian individu jelas bukan monopoli. Jika monopoli dianggap sebagai model di mana satu perusahaan ada industrinya untuk sebagian besar komoditas, jika oligopoli sebagai model di mana hanya beberapa perusahaan yang ada di dalam lingkaran yang kompetitif di mana keputusan harga dan output oleh satu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keputusan harga dan output perusahaan lain. Asumsi persaingan monopolistik di mana perdagangan sederhana biasanya memenuhi dasar dalam harga pokok. Harga produk juga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena masing-masing produsen berhasil dalam sedikit membedakan produk mereka dari produk yang dibuat oleh perusahaan saingan. Jadi, model persaingan murni dipertahankan sebagai model dasar untuk aplikasi dalam ekonomi produksi pertanian karena model ini lebih dekat daripada model perilaku persaingan lainnya. Bukan berarti bahwa model perilaku kompetitif lainnya tidak penting. Sebaliknya, ketergantungan akan ditempatkan pada model kompetitif murni sebagai titik awal untuk sebagian besar analisis dengan modifikasi yang dibuat sesuai kebutuhan untuk memenuhi fitur khusus dari misalnya tersebut. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dasio Jonathan Sinaga dengan NIM 2203049196 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, dunia nyata itu dinamis. Jika demikian, mengapa para ahli ekonomi pertanian terus selalu sangat bergantung pada statistika komparatif? Jawabannya ialah karena peningkatan daya saing dalam pengusahaan komoditi pertanian perlu dilakukan dengan melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menghasilkan komoditi unggulan. Produk pertanian yang memiliki daya saing tinggi akan mampu bersaing dengan produk dari luar dan akan meningkatkan volume ekspor, sehingga para ahli sangat bergantung pada statistika komparatif. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan perbedaan antara total biaya atau TC dan biaya tetap total atau TFC. Jawabannya ialah total cost mencangkup biaya tetap total dan biaya variabel total. Jumlah biaya variabel akan berbeda-beda tergantung dengan jumlah produksi barang. Biaya tetap akan tetap sama, tidak peduli berapa banyak produk yang perusahaan produksi. Sedangkan total fixed cost, biaya tetap tidak akan berubah dan berpengaruh terhadap volume produksi. Biaya tetap yang perusahaan keluarkan tidak berubah tergantung dari jumlah barang atau jasa yang perusahaan produksi. Jadi total fixed cost akan tetap sama jika tidak ada proses produksi barang atau jasa. Contohnya, perusahaan X memiliki fixed cost sebesar 10 juta rupiah per bulan untuk biaya sewa mesin yang berguna untuk memproduksi botol minuman. Jika perusahaan tidak memproduksi botol minuman untuk bulan tersebut, perusahaan tetap harus membayar 10 juta rupiah untuk biaya sewa mesin tersebut. Sekian dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raja Hafiz Parinduri dengan NIM 210304198. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab satu pertanyaan dari tugas mata kuliah Ekonomi Produksi. Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah harga bayangan ransum pakan susu berbeda dengan harga yang dibayar peternak per pon dari ransum? Jelaskan, apa pentingnya harga bayangan bagi petani yang ingin dimaksimalkan keuntungan dari peternakan sapi perah? Jawabannya adalah, harga bayangan bukan merupakan harga yang harus dibayar oleh petani untuk pembelian input yang bersangkutan. Namun, menunjuk pada nilai uang tersebut bila dialokasikan untuk tujuan-tujuan investasi alternatif. Contoh, pakan ternak A dan pakan ternak B. Shadow price atau harga bayangan merupakan harga perbandingan nilai mata uang yang dialokasikan petani untuk investasi di luar input yang bersangkutan. Tujuannya untuk mencari mana harga yang paling minim dengan hasil profit yang maksimum. Dari data di atas, apabila petani menginvestasikan biayanya untuk membeli pakan dari perusahaan B, maka biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding investasi dengan pakan A. Dengan tingkat output yang sama, shadow price berfungsi untuk memilih barang-barang mana saja yang lebih murah dan lebih menguntungkan, atau sebagai biaya alternatif. Misalnya, perusahaan anggrek, di mana perusahaan anggrek alternatifnya lebih murah dan menguntungkan dari perusahaan singkong. Jadi sekian itulah jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Kalau ada salah dan kurangnya saya minta maaf.